脚步吗？能有多强？只会靠杀戮死吗？ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua The Great Ruler season kedua episode terbarunya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Pertarungan masihlah terus terjadi antara Mo Xingtian dan juga Mu Chen. Baginya, apapun yang Mu Chen lakukan saat ini hanya sia-sia saja. Ia hanya bisa terus menghindari berbagai serangan yang Mo Xingtian berikan. Hal itu sebenarnya disadari oleh Xia, namun Ling Yu tidak akan pernah memberikan dia untuk membantunya. Alhasil ia pun meminta Wen Busang untuk bisa menahan Liu Ying, karena dia akan berusaha untuk menyelamatkan Mu Chen. Yosuan mencoba untuk menahannya, tapi Wen Busang dan mudah menyingkirkannya. Alhasil, Dong Yuan lah yang akan turun tangan untuk bisa menjebak Wen Busang dalam formasinya. Kembali ke sisi Mu Chen, di mana Mo Xingtian ingin melihat akan seberapa lama dia dapat bertahan. Xia yang ada di sisi lain hendak membantu, namun Mo Xingtian tidaklah membiarkan hal itu. Serangan pun dia berikan, namun Liu Ying dan cepat menyelamatkannya. Ia kesal karena Mo Xingtian sudah berani menyerang anggota asosiasi Juxia. Meskipun begitu, Mo Xingtian sama sekali tidak peduli. Dan begitu, Liu Ying tidak akan terlibat dalam urusannya. Saat itulah Mo Xingtian menyusul Mu Chen yang telah memasuki ruang miliknya. Ia menjamin Mu Chen tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Pasalnya sudah sangat banyak kultivator yang mati di sini. Sebelum mereka mati itu, ada yang menangis dan memohon ampunan kepadanya. Pemandangan itu benar-benar dinikmati oleh Mo Xingtian. Mu Chen kesal karena Mo Xingtian itu selalu menyiksa yang lemah. Serangan coba ia lakukan, tapi lagi dan lagi Mo Xingtian bisa mengatasinya. Baginya, para kultivator yang lemah hanyalah semut saja. Lantas untuk apa juga ia mengasihani semut? Sepertinya Mo Xingtian itu ingin segera mengakhiri pertarungan tersebut. Mu Chen tentu tidak akan tinggal diam. Tubuh Dewa Petir kembali dia gunakan dalam pertarungan tersebut. Dalam pertarungan ini, Mu Chen benar-benar sangatlah serius. Tidak ada satupun serangannya yang meleset. Bahkan serangan pedang Mo Xingtian dapat ia hancurkan. Namun sayang sekali tombaknya itu berhasil Mo Xingtian hancurkan. Ini sangatlah wajar karena bagaimanapun perbedaan ranah di antara mereka berdua cukup jauh. Di saat duel tangan kosong saja, Mu Chen hanya mampu memberikan satu pukulan kepadanya. Sementara itu, Mo Xingtian berhasil memberikan berbagai serangan yang taklah bisa ditahan oleh Mu Chen. Alhasil, dalam sekejap saja tubuh Dewa Petir pun kembali lenyap. Melihat sorot mata Mu Chen telah mengingatkannya kepada seorang kultivator wanita dari Beijiang yang dulu dia injak-injak sampai meninggoy. Bisa dikatakan kalau gadis itu adalah senior dari Mu Chen. Sebelum gadis itu meninggoy, ia masih sempat meneriakan kejayaan dari Beijiang, yang mana hal itu membuat Mo Xingtian tertawa, sampai-sampai jiwanya dihancurkan hidup-hidup hingga meledak. Meskipun semangat gadis itu besar, tapi kekuatan yang sedang dihadapi terlalu mengerikan. Ia layaknya semut yang tengah memohon. Sepertinya Mu Chen itu sudah tidak mampu bertahan lebih lama. Bahkan Denny mulai teringat tentang jimat giok yang ketua akademi berikan dan juga pesan dari Ling Xi untuk tidak memaksakan dirinya. Begitu pula dengan perkataan Loli. Di sini Mu Chen pun sangat kesal dengan perkataan Mo Xingtian. Ia pun memberikan api pemberian Xia untuk bisa menjaga jarak di antara mereka berdua. Bagi Mo Xingtian itu hanya sia-sia saja karena api itu hanya akan membakar Mu Chen. Mu Chen tentu masihlah hidup. Ia sadar betul kematian adalah hal yang mengerikan. Dan sebagai seorang kultivator, sebenarnya mereka itu hanyalah manusia. Ada teman yang harus dilindungi dan ada nyawa yang harus dijaga. Hanya dengan menyadari kelemahan diri sendirilah mereka baru bisa menjadi lebih kuat. Semangat Beijiang yang ditunjukkan oleh seniornya tidak akan pernah tunduk kepada Mo Xingtian.
bahkan sampai ajal menjemputnya. Inilah wujud keberanian yang mereka miliki. Mo Xingtian menganggap orang-orang Beicheng hanya bisa memberikan kata manis saja. Namun pada akhirnya semua itu tidak mengubah apa-apa. Mu Chen mengingatkan kalau Mo Xingtian hanya berusaha menginjak hati manusia. Tapi sayang sekali hati manusia tidak akan bisa dihancurkan oleh kekuatan. Mo Xingtian tidaklah peduli karena baginya kekuatan adalah hal yang mutlak. Mendengar hal itu, Mu Chen akan memperlihatkan kepadanya seberapa mengerikan kekuatan yang tercipta dari hati manusia. Saat itulah api Jiao langsung saja ia gunakan, di mana api abadi dan api Jiao telah bergabung dan langsung dilahap oleh Mu Chen. Seketika saja ledakan kekuatan pun tercipta. Melihat hal itu membuat para seniornya terkejut. Melihat hal itu membuat para murid terkejut, pasalnya api abadi telah menyatu dengan api lain. Selain itu ada dendam besar di hati Mu Chen, karena bagaimanapun Istana Longmo sudah membantai begitu banyak murid Akademi Beicheng selama bertahun-tahun. Kini harus ada seseorang yang bisa membalaskan semua itu. Tapi mereka takut hal yang sekarang Mu Chen lakukan bisa saja melukai tubuhnya. Namun Mu Chen tidak akan pernah menyerah. Ia bahkan rela menyerahkan nyawanya sendiri. Mo Xingtian berusaha untuk menghabisinya, namun dengan satu langkah kaki saja Mu Chen dengan mudah menghancurkan serangan itu, bahkan memukul mundur Mo Xingtian. Tidak itu saja, namun perubahan telah terjadi pada tubuh Mu Chen. Para murid Beicheng memberikan semangat kepadanya agar ia bisa membalaskan dendam seluruh murid Akademi Beicheng. Saat ini Mu Chen tengah dalam mode Joyoku. Mo Xingtian sadar kalau sejak tadi ia sepertinya telah meremehkan Mu Chen. Jadi kali ini dia akan lebih serius dan berjanji akan menginjak-injak semangatnya. Tapi dalam pertarungan itu, Mo Xingtian mulai bingung karena seharusnya Mu Chen baru berada di fase awal Tongtian. Namun bagaimana bisa ia memiliki kekuatan sebesar itu? Bagi Mu Chen, semua wasiat dan kebencian dari para seniornya mungkin telah menjadi abu di hadapan Mo Xingtian. Tapi di hadapannya, semua itu telah menjadi kekuatan miliknya. Tanpa berlama-lama, Mu Chen langsung saja memberikan serang balik. Yang mana ini sangatlah mengerikan, bahkan Mo Xingtian itu kesulitan untuk bisa menahannya. Mu Chen berjanji kalau pada hari ini Mo Xingtian akan mati. Tapi Mo Xingtian tidaklah takut dan langsung saja mengerahkan seluruh kemampuan miliknya. Karena baginya, seorang kultivator yang kuat memang harus menindas yang lemah. Karena dan begitulah mereka bisa menjadi lebih kuat. Berbagai serangan langsung saja dia berikan. Tapi semua itu dengan mudah Mu Chen singkirkan. Menjadi kuat memang tidak salah, tapi menggunakan kekuatan untuk menginjak-injak orang lain adalah sesuatu yang tak boleh dilakukan. Sejak awal, Mo Xingtian menganggap yang lemah sebagai semut. Dan sekarang di hadapan Mu Chen, ia lebih buruk daripada semut. Karena semut saja bisa melindungi kawanannya. Sementara Mo Xingtian hanya bisa membentuk kekuatan dari pembantaian. Melihat Mu Chen lengah, Mo Xingtian menggunakan naganya untuk bisa melahap Mu Chen. Ini pun membuat naga hitam percaya kalau barusan adalah akhir dari hidup Mu Chen. Namun semua itu hanyalah angan-angan mereka saja. Karena naga itu dah mudah Mu Chen hancurkan, bahkan serangan balik langsung saja dia berikan. Ruang ciptaan Mo Xingtian ini sudah tidak mampu menahan kekuatan Mu Chen. Sadar ia akan kalah, Mo Xingtian hendak menggunakan teknik darah naga. Tapi hal ini tidaklah dibiarkan oleh Mu Chen. Ia pun mengeluarkannya secara paksa. Selain itu, Mu Chen langsung saja melenyapkan Mo Xingtian. Melihat hal itu tentu membuat Xia sangat tersenang, begitu pula dengan Hun Busang. Sementara Liu Ying dan yang lainnya tak habis pikir bagaimana itu bisa terjadi. Begitu pula dengan Jisuan dan kakeknya. Sementara itu, jiwa Mo Xingtian hendak melarikan diri, namun mudah-mudah Mu Chen tangkap. Ini tentu membuat Mo Xingtian ketakutan. Padahal Mu Chen itu sudah menang, tapi dia itu mau apa lagi? Bagi Mu Chen, dia itu tidaklah bisa dibiarkan hidup. Api Joyoku pun dia gunakan untuk membakarnya. Mo Xingtian memberikan ancaman karena jika dia mati, Istana Longmo tidak akan pernah melepaskannya. Namun Mu Chen tetap tidaklah peduli. Sampai akhirnya naga hitam pun muncul untuk menghentikannya. Tekanan itu sangatlah mengerikan sampai-sampai Mu Chen sulit menahannya.
Untung saja ketua akademi datang dan mengingatkannya karena ia tidak akan pernah membiarkan muridnya dilukai. Sementara Mo Xingtian harus memohon untuk diselamatkan. Naga hitam memberikan ancaman karena jika Mo Xingtian mati, maka seluruh murid Akademi Beicheng akan mati bersamanya. Mu Chen hanya tersenyum karena hari ini Mo Xingtian pasti akan dia habisi. Sebelumnya Mo Xingtian itu terus mentertawakan orang-orang yang memohon. Sekarang dia itu malah memohon kepadanya. Apa yang dia lakukan saat ini sangatlah memalukan. Pada akhirnya Mo Xingtian pun meninggoy di tangan Mu Chen. Tidak hanya itu saja, sekarang tombak naga menjadi miliknya. 救我！救我！魔宫的老狗，信奉弱肉强食的你。 Mu Chen pun meminta agar kelompok Li Ying menunggu penyucian Sengling berikutnya. Naga hitam benar-benar kesal dan apa yang Mu Chen lakukan. Bagi ketua akademi, ini merupakan karma yang harus Istana Longmo terima. Naga hitam yang tidak menerima hal itu langsung saja memanggil para tetua dari Istana Longmo. Sementara itu, ketua akademi meminta agar Lingxi membololi untuk menjauh, sebab dia sendiri yang akan mengatasi semuanya. Tanpa berlama-lama, pertarungan langsung saja terjadi. Para tetua yang ada di sana hendak membantu ketua akademi. Namun tiba-tiba saja mereka dibawa masuk ke dalam domain milik Dongming. Jadi mereka itu harus mengatasi senjata suci ini. Lingxi yang telah mengamankan Loli akan kembali membantu ketua akademi. Namun di tengah semua itu dia harus dihentikan oleh Liu Lan, ketua asosiasi dari Anying. Sebenarnya mereka tidak berniat untuk melawan Akademi Beicheng. Hanya saja Istana Longmo telah memberikan penawaran yang sangat menggiurkan. Itu semua hanya demi menahan Lingxi saja. Mendengar hal itu, Lingxi pun tertawa karena kekuatan Liu Lan tidaklah bisa menahannya. Liu Lan ini ternyata sudah berada di level Zizun tingkat ketiga, jadi dia itu cukup percaya diri bisa menahannya. Namun Lingxi mengingatkan kalau ketua Aula Moyu dan tetua Yutian pasti tidak akan bisa ia tahan. Selain itu masih ada Tuan Bei Minglongkun, Zizun tingkat ke-9 yang tidak bisa dihentikan oleh mereka semua. Namun Liu Yin tidaklah mengkhawatirkan mereka. Nah, sesaat kemudian lonceng darah milik ketua akademi pun berbunyi, yang menandakan kalau ia tengah meminta bantuan. Tetua Bei Minglongkun meminta para tetua yang tersisa untuk menjaga formasi pertahanan akademi. Sementara dia itu akan pergi untuk membantu. Tetua Bei Ming sadar ini adalah perbuatan dari Istana Longmo. Jadi pada hari ini dia akan memastikan Istana Longmo itu lenyap. Saat itulah ia mulai melakukan pergerakan. Sepertinya pertarungan besar akan terjadi. Karena di saat Bei Minglongkun itu pergi, kita diperlihatkan dengan munculnya para pasukan dari Istana Longmo, bahkan diikuti juga oleh para sekutunya. Tidak hanya itu saja, namun ternyata pria ini masihlah hidup. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terdengar kalau formasi pertahanan akademi sudahlah dihancurkan. Semua anggota aula hukuman pun bergerak untuk bisa melindungi akademi sampai darah penghabisan. Sementara itu, ketua akademi terus ditahan oleh naga hitam. Begitu pula dengan para tetua lainnya. Mereka harus segera keluar sebab setiap detiknya Akademi Beicheng terus mendekati kehancuran. Terlihat dengan jelas kalau kondisi akademi benar-benar sangatlah kacau. Banyak para korban telah berjatuhan dari kedua belah pihak. Ditambah ada sosok kuat yang juga telah muncul di pertarungan itu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.